Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Parahita, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Brebes dari SMA Negeri 1 Kersana akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya, Lestari Ainuning Tias, guru geografi SMA Negeri 1 Kersana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lita. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik, Ya, sehat. alhamdulillah. Jadi begini Bu, tujuan saya mengajak diskusi Ibu ini terkait dengan praobservasi yang akan saya lakukan di pembelajaran Ibu ya. Nah ini kita lakukan hari ini ya Bu ya, hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 di mata pelajaran geografi. Kelasnya kelas Nanti di kelas 11.1. Ya, kelas 11.1 ya Bu ya. Nah ini ada beberapa yang akan saya tanyakan terkait praobservasi ini Bu. Nah Ya. Untuk tujuan pembelajaran nanti yang akan disampaikan itu apa Bu? Untuk tujuan utama sebenarnya ada dua, tapi karena ini di kelas 10 kan ada materi prasyarat sebelum masuk ke anekaragaman hayati, jadi ada pembelajaran biosfer Bu, jadi tujuannya jadi 3 kayak gitu. Nah yang pertama itu anak mengingat kembali, mereview tentang bioma dan juga ekosistem itu sendiri, jadi anak mengenal dulu ekosistem sama bioma, ingat-ingat lagi. Kemudian yang kedua baru nanti memahami dari sebelum persebaran faktornya dulu. Jadi kan nanti mau persebaran, anak itu tahu dulu faktor yang menyebabkan flora fauna itu terjadi persebaran yang tidak merata seperti apa. Baru yang terakhir anak betul-betul memahami persebaran flora fauna tapi hanya yang di Indonesia. Jadi ada 3. Terkait tujuan pembelajaran itu kan berarti ada 3 ya Bu ya. Tadi mengingat kembali prasyarat dari materi yang akan diajarkan terkait bioma, kemudian ada faktor-faktor penyebaran fauna dan flora dan fauna, dan terkait persebarannya itu sendiri. Nah dari ketiga tujuan pembelajaran itu yang ingin diperdalam dalam kegiatan nanti yang mana Ibu? Untuk yang lebih diperdalam mungkin tujuan yang ketiga nggih Bu, karena yang 1, 2 itu sebenarnya juga sudah diajarkan di kelas 10, karena ini di kelas 11 adalah materi lanjutan, jadi anak lebih memahami untuk materi yang lebih mendalam itu anak memahami persebaran flora fauna Indonesianya yang di Indonesia. Ya berarti tujuan yang ketiga itu ya Bu yang ingin diperdalam lagi. Ya. Baik, untuk area pengembangan sendiri yang ingin dikembangkan oleh Bu Tari dalam pembelajaran ini apa Ibu? Lebih mengembangkan lagi untuk pembelajaran yang berpihak pada murid Bu. Jadi untuk penerapan pembelajaran diferensiasi konten tadi dengan modul, dengan buku paket, dengan sumber-sumber materi yang beraneka ragam, termasuk juga dengan PowerPoint yang saya tampilkan di kelas nanti. Kemudian juga pembelajaran yang nyaman bagi siswa dengan adanya mungkin saya menerapkan beberapa ice breaking dan lain sebagainya, dan juga memberikan apresiasi kepada murid yang mau memberikan pendapatnya seperti itu. Ya. Nah, untuk harapannya Ibu sendiri kepada anak-anak nih setelah pembelajaran terkait tadi tujuan pembelajarannya yang terkait persebaran flora fauna, harapan dari pembelajaran ini apa Bu? Harapan saya yang pertama jelas sesuai dengan tujuan itu bisa tercapai, tapi
anak-anak juga bisa apa namanya ya, menjelaskan kenapa kok persebaran mereka flora faunanya itu tidak meratanya, karena apa tadi, karena faktor-faktor yang sudah dijelaskan, apa namanya, tujuan yang untuk yang kedua itu, Bu. Kemudian anak juga bisa menyebutkan apa namanya, ciri dari masing-masing flora ataupun fauna yang ada di Indonesia. Misalkan saja nanti pembelajaran saya kan ada fauna asiatis, ada fauna peralihan ataupun fauna australis. Jadi anak-anak bisa menyebutkan ciri-ciri dari fauna di wilayah itu seperti apa. Nah, untuk gambaran pembelajarannya nanti yang akan dilakukan itu seperti apa, Bu? Kayak strateginya? Untuk strateginya saya tetap ada, mungkin saya berikan pertanyaan pemantik kaitannya anak itu sebelum pembelajaran, karena biasanya kan saya sebelum pembelajaran yang baru saya sampaikan materi berikutnya. Nah, pada saat itu saya sudah meminta anak-anak untuk menyiapkan gambar ataupun foto flora ataupun fauna yang ya terserah mereka mau membawanya seperti apa. Nah, di situ nanti akan ketemu pertanyaan pemantik, kenapa apa namanya, gambar itu seperti gambar yang mereka contohkan, misalkan ada binatang kucing atau binatang apa. Nah, itu mereka bisa dilihat setiap hari atau tidak, apakah persebarannya di semua tempat di Indonesia itu bisa ditemukan adanya kucing kayak gitu. Punya itu mungkin untuk kesiapan belajar apa ya, untuk pemeriksaan kehadiran saya buat macam-macam biasanya, Bu. Tapi untuk hari ini mungkin saya buat yang apa ya, mengungkapkan perasaan, karena nanti kan di akhir saya buat ada refleksi untuk perasaan mereka setelah pembelajaran begitu. Mungkin juga ada ice breaking penyemangat saja paling seperti itu. Luar biasa sekali, ini sangat menginspirasi, terutama bagian yang cek kehadiran ya, Bu ya. Mereka diminta untuk mengungkapkan perasaannya. Ya. Nah, dari strategi yang sudah Ibu jelaskan tadi, untuk indikator keberhasilannya nanti akan seperti apa, Ibu? Harapan saya nanti anak-anak itu di akhir itu kan ada presentasi, anak bisa menyebutkan apa namanya, persebarannya, wilayah persebarannya, kemudian juga fauna atau floranya di mana saja kayak gitu. Kemudian pembagiannya dasarnya apa kayak gitu. Karena memang saya buat apa namanya ya, materi yang bisa mereka pelajari itu dari berbagai sumber itu kan, Bu. Jadi ada modulnya, ada buku paket juga bisa, tergantung nanti anak lebih condong kemana kayak gitu. Untuk video sendiri mungkin saya bukan menayangkan di kelas karena mengingat apa namanya, waktu jam pelajaran yang sedikit begitu. Jadi saya mungkin buat apa namanya ya, saya kirimkan di grup kelasnya begitu. Jadi anak pada saat diskusi juga bisa menonton kembali, bisa dilihat bersama dengan kelompoknya seperti itu. Ya, itu bagus sekali, Bu, dengan berarti memanfaatkan aset yang murid punya itu kan handphone ya, jadi bisa digunakan sebagai untuk pembelajaran. Iya, media pembelajarannya. Saya kira cukup, Ibu, untuk praobservasi ini. Nah, nanti setelah ini saya mohon izin untuk bisa ikut melihat kegiatan pembelajaran yang Ibu Tari lakukan di kelas ya, Bu ya. Ya, boleh, Bu. Ya, terima kasih. Nanti jam ke 4.56. Jam ke 4.56. Baik, di kelas 11.1 ya, Bu ya. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin saya akhiri untuk percakapan praobservasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, Bu Lita. Sama-sama, Ibu. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sebelumnya. Ini udah langsung setting duduk kelompok ya? Nggak apa-apa deh. Memang kita kan kemarin janjian untuk masih menggunakan kelompok kayak kemarin ya, berdasarkan peminatan yang kemarin. Untuk hari ini kita masuk di bab yang baru lagi setelah kemarin kita belajar sumber daya alam. Oke. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, saya ingatkan lagi kesepakatan belajarnya kita masih tetap yang di 8 ya. Kita tetap mencoba untuk hadir tepat waktu, menghargai pendapat orang lain, kemudian tidak tidur ya, tidak menggunakan handphone kecuali diminta, kemudian apalagi? Tidak makan ya, dan juga apa ya, berpendapat sesuai berpendapat dan juga menyimak pembelajaran dengan baik, dan yang terakhir tidak lupa mengikuti pembelajaran dengan hati gembira. Sudah gembira? Coba kita cek dari presensi dulu ya. Untuk presensi hari ini, yang namanya saya panggil ya, jawab hadir dan juga boleh mengekspresikan perasaan hari ini. Kalau nangis, kayak gitu nggak apa-apa. Kalau misalnya, nggak apa-apa. Ya, harus berekspresi, harus senang. Ya, enggak harus senang. Berarti perasaan kamu sebelum pembelajaran hari inilah ya. Nanti kita tanyakan lagi untuk yang selanjutnya. Melani Azahra. Bahagia, oke. Dengan senyuman, oke. Aditya Dwi Andika. Senangnya gimana? Iya. Oke gitu. Ahmad Sofiullah. Ahmad Sofiullah. Ekspresinya mana? Oke gitu. Ya, Ahmad Syarifuddin. Senang gitu doang. Aida Nuriana. Ekspresinya senang gitu. Ardia harusnya nggak senang kayaknya Ardia. Desi. Oke. Oke. Gak apa-apa, Des. Dwi Anggoro. Bahagiamu seperti apa, Dwi? Oli duit. Siapa yang tidak mau uang ya? Farel. Fatih. Indriana. Indri. Bahagia. Aduh. Iqbal. Isma Nadia. Oke gini. Kesha Maharani. Lintang. Metaya aja. Muhammad Fahri. Fahri kan bisa Nawal. Nazila. Parahita. Sakit. Raden Makdum. Perasaanmu hari ini, Makdum? Biasa aja. Raffi. Perasaannya hari ini? Rahma Aulia. Sakit juga. Rahma Deswinta. Ristiana. Risti. Oke. Sahlan. Saleh. Salma.
Sekar. Sekar. Bu ya. Sabrina. Sakit. Banyak yang sakit hari ini. Syarifuddin. Sugiyarti. Syifa. Talita. Vina. Wafik. Oke. Yang absen ada 3 orang. Tidak apa-apa. Di sini kamu bisa lihat ada slide PowerPoint-nya sudah saya tampilkan untuk judulnya Persebaran Flora Fauna Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, sebenarnya ada 2. Sebenarnya ada 2, ya. Yang pertama itu mengingat kembali tentang ekosistem dan juga bioma, ya, karena kita mau belajar keanekaragaman hayati khususnya di flora fauna. Cuma itu tingkat lanjut ya, yang dari kelas 10 materi biosfer. Yang kedua itu kalian nanti dapat memahami faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan faunanya, kayak gitu. Yang terakhir kalian juga dapat memahami persebaran flora fauna atau mungkin klasifikasi dari Alfred Wallace, ya. Klasifikasi persebaran flora fauna menurut Alfred Wallace. Itu. Nah, untuk selanjutnya, apa gambar yang kalian bawa hari ini? Kemarin kita sudah sepakati kita mau bawa gambar flora dan fauna. Sudah dibawa? Boleh ditunjukkan menggunakan handphonemu, tidak apa-apa. Tunjukkan. Set. Oke. Kelompok 1 mana kelompok 1 ya tadi ya? Kelompok 1 sini. Kelompok 1 ada binatang apa saja? Fatih apa Fatih? Fatih panda, harimau, badak. Sekar apa Kar? Wah, Sekar belum. Kelompok belakang. Kelinci. Itu gelap ya? Itu nggak ada gambarnya itu. Kucing. Itu apaan itu? Oh, kipas angin gambarnya. Hah? Oh, hamster. Kalita tadi apa tak? Edelweiss. Kelompoknya Rahma. Oh, komodo. Jadi bawa komodonya ya. Apa ini? Berang-berang, Bu. Berang-berang. Apa itu? Kayaknya kebalik deh. Gambarnya kebalik. Apa itu? Bunga bangkai. Bunga bangkai. Jangan lihat ke saya. Bunga apa? Burung apa? Cendrawasih. Bal? Apa ini? Bunga lili. Kucing. Apa deh? Laba-laba. Panda juga. Oh, sehati sama Fatih. Iya. Salon lama ini. Dwi. Dwi, kamu apa Dwi? Hah? Oh, ikan cupang. Astagfirullah. Ren, kamu tuh duduknya kelompoknya siapa kemarin itu? Duduknya sebelah sini lah. Geserkan ke sana. Biar Magdumnya agak ke sini. Magdum bawanya apa? Gambar apa? Apa sih itu? Apa itu? Rubah atau serigala itu? Serigala. Nawal apa, Wal? Cendrawasih. Apa, Fik? Apa? Burung dara. Burung dara apa merpati? Ki? Apa Ki? Panda. Kupu-kupu. Mana dia? Cendrawasih. Oke. Oke. Dari gambar yang kalian bawa, saya mau tanya. Ya. Baik itu flora ataupun fauna. Jadi flora itu kan secara umum dunia tumbuhan. Kemudian kalau fauna dunia binatang. Dari flora dan fauna gambar yang kamu bawa,
saya mau tanya dulu. Di antara yang kamu bawa itu ada nggak yang sebenarnya bukan dari Indonesia? Karena kita mau bahasannya di Indonesia. Ada panda. Terus ada lagi nggak yang lainnya? Serigala. Serigala, ada panda. Terus apa lagi yang kayaknya bukan dari Indonesia? Dari mana? Dari mana? Yang lainnya. Andika apa Andika? Harimau. Harimau Sumatera, oke. Berarti cuma 2 itu ya? Kemungkinannya ada panda sama serigala. Kenapa di kita tidak ada? Kenapa di kita tidak ada? Panda banyak bambu di kita ya. Iya. Iya kan maksudnya kalau kamu jawabnya ya kan makanya bambu di kita bambunya agak kurang kayak gitu. Makanya nanti ganti jati Bu. Ya nggak gitu juga. Kira-kira kenapa kok panda? Kamu bisa lihat panda secara langsung nggak sih? Di mana? Oke, benar. Ada di kebun binatang, bisa lah kita lihat panda di kebun binatang. Serigala juga demikian. Tapi kalau misalkan secara liar atau mungkin kita cuma jalan-jalan, ada panda kan nggak mungkin juga kan? Iya kan? Pernah nggak kamu lihat jalan-jalan kemana atau kamu camping kemana ya? Terus ada panda, enggak kan? Kira-kira kita bisa menemui panda kalau misal tidak hanya maksudnya yang tidak hanya di kebun binatang, kamu bisa lihat di alam liar lah gampangannya. Itu di mana? Atau panda itu dari daerah mana sih? Dari wilayah mana? Oh, China, Tiongkok. Oke, iya. Ya, Tiongkok apa Cina nih jadinya? Nanti kita pelajari lagi ya, Tiongkok apa Cina ya? Dari Tiongkok, oke. Tiongkok tuh ikut benua mana? Asia, oke. Kalau serigala, kita jalan-jalan, kita ketemu serigala juga, gitu enggak? Enggak kan? Nah, berarti pertanyaannya, serigala juga sama kayak pertanyaan tadi sebelumnya. Serigala itu dari mana? Kira-kira dari mana? Atau dia berada di wilayah iklim tropis kah? Subtropis, sedang atau dingin? Apa? Dingin. Oke. Yakin dingin? Bulunya tebal. Mungkin kita perlu garis bawahi bukan dingin. Oke lah, dia tahan terhadap dingin, cuaca dingin karena memang dia itu berada di wilayah bersalju bisa ya, berada di daerah 4 musim. Cuma kalau kita sebut dia berada di iklim tropis juga bukan ya, kurang tepat. Mungkin dia ada di iklim sedang dan juga iklim subtropis ya, yang ada 4 musim. Kenapa kok di sana nggak ada, di sini ada? Di sana ada, di sini yang nggak ada. Kebalik. Kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa yang namanya binatang yang kamu bawa lah ya, ternyata ada yang tidak ada di sini. Berarti persebarannya itu tidak merata. Iya kan? Tidak merata. Oke, kita telisik lagi sama yang ini. Yang gambar selain panda sama serigala. Tadi ada burung cendrawasih, ada komodo. Ada komodo, ada kucing. Ada ikan cupang. Oke. Ada apa lagi? Ada harimau. Ya, ada badak Jawa. Pernah lihat badak Jawa? Iya, saya juga belum pernah. Pertanyaannya sama. Halo guys. Pertanyaannya sama. Kita bisa lihat mereka secara langsung, yang maksudnya keseharian.
ada badak Jawa takut kayak gitu. Ya, kalau kucing ya oke lah. Nanti juga kita bisa lihat kucing kayak gitu loh. Kesedot nanti temennya kasihan. Pertanyaannya sama. Ya. Kayak cendrawasih, ada komodo, ada ikan cupang, ada harimau, ada apa tadi? Badak Jawa, ada kupu-kupu. Ya. Kupu-kupu yang mana ya? Itu kita bisa temui langsung semuanya secara mudah atau enggak? Enggaknya kenapa? Karena ada di tempat-tempat tertentu, oke. Terus karena hidupnya di tengah-tengah hutan. Iya juga, ya. Ya, terus karena apa lagi Talita? Karena banyak yang punah. Oh gitu ya. Oke. Berarti dari semua jawaban yang sudah disampaikan sama teman-temanmu, baik itu yang tadi ada di Indonesia, ada yang di luar Indonesia, berarti sama-sama tidak semua tempat itu ada binatang atau tumbuhan tersebut. Oke, kalau Edelweiss Talita. Edelweiss. Salah. Edelweiss. Ya, bijaksana, Edelweiss. Oh, kalau Edelweiss, saya sih lihatnya di depan adanya pucuk merah, Talita. Kalau Edelweiss, itu ada di mana ya? Kita bisa ketemunya di mana? Di pegunungan. Oke. Kenapa kita nggak bisa ketemu di sini langsung ketemu dulu kayak gitu loh, pucuk merah? Bukan habitatnya. Berarti sama ya. Ternyata kesimpulannya, ternyata persebaran flora dan fauna, entah itu di Indonesia atau ada yang di luar Indonesia tadi yang kamu bawa, itu persebarannya tidak merata. Sekarang faktornya apa? Faktornya apa? Apa tadi? Tadi udah disebutkan loh. Ada satu, ada iklim. Bener. Iklim berarti yang berkaitan dengan apa saja? Suhu. Kelembaban udara. Angin. Curah hujan, borongan. Terus apa lagi, Ndri? Hah? Apa lagi? Udah. Sebentar ya, mohon maaf. Dulu aja. Dulu cut. Ada iklim. Aduh, kok mati malahan. Ada faktor iklim. Tadi benar ada curah hujan, ada kelembaban, ada suhu ya. Suhu berarti kaitannya dengan penyinaran matahari ya. Kan kita tahu kalau tadi iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang itu kan berarti berkaitan dengan penyinaran matahari dan juga letak lintangnya ya. Itu akan menyebabkan perbedaan persebaran flora dan fauna. Bahkan untuk yang tadi Edelweiss itu ada di Indonesia, tapi di kita, di daerah kita yang daerah Kersana, Cigedong itu nggak ada kan Edelweiss. Mungkin bisa kita temuin nanti kalau kemana Talita? Di Bromo. Oke, di pegunungan ya. Setidaknya kalau kita menganut iklim Junghun berarti di daerah sejuk sampai dingin kayak gitu. Yang kedua, faktor yang kedua kira-kira apa? Kenapa bisa di sana ada, di sana nggak ada, di sini ada lagi, di sana nggak ada kayak gitu loh? Hah? Faktor lingkungan yang kayak gimana? Misalkan kan kalau di sini mungkin kayak rumah-rumah itu udah penuh, jadi nggak ada hutan. Lingkungan boleh kita tulis dulu deh. Ada lingkungan ya. Ada yang bisa lebih tepat lingkungan apanya? Tanahnya, edafiknya ya. Ada faktor lingkungan atau lingkungan ini ya. Jadi tempat dia hidup
itu kan kalau biosfer berarti otomatis di permukaan tanah, di permukaan bumi ya. Nah, ada faktor tanahnya. Tanahnya itu seperti apa? Kayak gitu loh. Kemarin ada beberapa jenis tanah yang nantinya akan mempengaruhi tadi pertumbuhan dari si flora faunanya. Floranya. Nah, dari flora itu juga akan mempengaruhi keberadaan fauna yang akan hidup atau yang tinggal di lingkungan tersebut. Terus ada apa lagi? Iklim, lingkungan atau edafik. Edafik ya, tanah. Terus apa lagi? Ketinggian tempat. Boleh deh. Atau fisiografisnya. Ketinggian tempat. Sebenarnya ini juga bisa masuk ini ya. Terus apa lagi? Apalagi faktornya? Ada lagi enggak? Faktor? Faktor? Ya, ini ada faktor persebaran ya, yang mempengaruhi flora dan fauna. Kita coba lihat. Sebelum kita masuk ke faktor persebaran, kita ingatkan kembali ya, ada yang namanya bioma, atau kita mungkin pokok bahasan kita kalau secara fenomena geosfer, kita kan masuk ke fenomena geosfer yang namanya biosfer ya. Ada biosfer dulu. Biosfer, apa biosfer? Lapisan kehidupan, lapisan makhluk hidup ya. Yang membedakan kita dengan biologi, kalau biologi itu kan keseluruhan ya, yang ada di dalam makhluk hidupnya. Kalau kita lebih kepada persebarannya, nanti masuk ke faktor ya. Nah, biosfer ini dalam bentuk kecil ada namanya bioma. Ada yang namanya bioma. Ya, bioma itu sekumpulan dari beberapa ekosistem. Nah, ekosistemnya ini apa? Ekosistem itu interaksi antara lingkungan biotik sama abiotik. Ya kan? Nyambung lagi ke faktornya. Kita lihat. Ini dia faktornya. Benar, Kak? Yang pertama ada faktor klimatik, benar, oke, tadi yang kamu sudah sebutkan. Kemudian ada tanah ya. Kemudian ada relief. Relief itu berarti tinggi rendahnya permukaan bumi atau bentuk muka buminya. Jadi tadi ketinggian tempat kita masukkan ke dalam relief kayak gitu. Karena tadi ya macam Edelweiss itu di ketinggian tempat tertentu baru dia bisa hidup bagus, subur gitu loh. Ya. Oke, yang terakhir ada biotik, terutama di manusianya. Jadi manusia itu akan turut andil dalam persebaran flora dan fauna kayak gitu. Karena banyak juga flora fauna yang kita temui sehari-hari ternyata bukan dari Indonesia. Coba contoh yang paling kelihatan ya, pepaya. Siapa yang suka makan pepaya? Gampang toh belinya? Harganya murah, doyan. Oh, doyanan kawan. Ya. Ya kan? Pepaya itu ternyata bukan asli dari Indonesia loh. Ya, kamu yang lokal banget itu kamu. Pepaya itu justru malah dari luar negeri, dari mana? Dari Amerika Latin. Dia kebanyakan promo ya, kebanyakan ini kemakan iklan ya, apa yang dari Thailand soalnya enak gitu ya, buah-buahan. Jadi ada beberapa faktor flora fauna yang mempengaruhi persebarannya. Boleh dikat dulu nggak? Cut dulu. Dikat dulu. Maaf ya. Oke, ada persebaran flora fauna untuk faktornya. Sebelumnya tadi saya menjelaskan ada bioma. Di sini ini bukan gambar untuk pemanis ya.
ini kaitannya dengan persebaran flora ya yang ada di Indonesia. Mungkin ada juga yang apa namanya ya, yang tidak ada di Indonesia tapi saya cantumkan di dalam sini. Kalau dilihat dari gambarnya, menurut kamu ini gambar lingkungan yang seperti apa ini? Wih, gurun dong. Oke, bener ya. Ini tuh lingkungan gurun. Jadi ada flora atau bioma gurun. Kemudian kalau yang ini, ya, ini juga bersalju. Berarti mana dong? Ini kalau ini, yakin hutan. Kalau ini, ya ada pegunungan juga benar. Oke, yang ini yang taiga, bioma taiga. Kemudian di sini ada bioma sabana stepa. Di sini bioma tadi hutan-hutan, bioma hutan. Baru yang di sini lingkungan dingin. Nanti dicari ya. Yang terakhir ada bioma gurun. Lah Bu, apa kaitannya sama yang flora Bu? Persebaran flora Indonesia itu berkaitan dengan apa namanya? Curah hujan ya, berkaitan dengan curah hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia itu dipengaruhi oleh adanya angin muson barat yang banyak mengandung uap air ya, banyak mengandung uap air. Sehingga dibaginya begini. Jadi kalau diurutkan dari barat ke timur, vegetasi yang ada ya persebarannya itu mulai dari hutan tropis, hutan hujan tropis, kemudian ada hutan musim, sabana, stepa, terus apa lagi? Ada tundra. Nah, ketemu kan? Ini bioma tundra. Nah, Bu lah gurunnya sih endi Bu? Kalau untuk gurun, kalau secara garis besar Indonesia itu bukan apa namanya ya, ikut iklim yang panas seperti gurun. Jadi tidak ada. Cuma kalau kamu tanya lagi, Indonesia ada nggak yang seperti gurun? Ada. Ya, jangan disangka Indonesia itu termasuk negara yang lengkap, punya istilahnya replika gurun. Jadi kamu nggak usah harus jauh-jauh ke gurun Sahara, ke gurun Gobi ya. Kita pergi ke Jogja saja ya. Di sana ada replika gurun, kamu bisa apa namanya menjumpai padang pasir menyerupai gurun. Di mana? Di Parangkusumo ya. Silakan nanti kalau kamu ada kesempatan bisa ke sana untuk melihat apa ya, replika gurun gitu. Oke, jadi untuk persebaran flora Indonesia itu ada hutan hujan tropis, hutan musim, sabana stepa dan juga tundra. Jadi semakin dari hutan sini, dari barat ya. Ini berarti yang hutan itu adalah dari barat. Ya. Ini dari barat ke timur ya. Ini timur, barat. Ya. Semakin ke timur, semakin istilahnya bukan tumbuhannya tambah habis ya. Apa namanya ya? Semakin apa namanya? Bukan beragam, semakin kecil juga. Ya. Nah, kalau hutan hujan tropis cirinya kan ada berbagai macam keanekaragaman pohon vegetasi yang ada di sana. Kalau hutan musim lebih kepada ciri yang satu jenis tumbuhan atau jenis vegetasi. Sabana stepa
itu kaitannya sama padang rumput. Yang terakhir tundra. Nek tundra ada yang pernah dengar nggak tundra? Tundra itu adalah padang lumut. Jadi kemungkinan kita menjumpai ya di daerah-daerah dingin ataupun yang istilahnya iklim dingin ya, iklim dingin. Kalau misalnya kita lihat dari pembagian iklim Jumbun ya sudah iklim sejuk sampai dingin. Atau mungkin gini, di daerah sini kita sisipi juga ada hutan berdaun jarum. Tapi kalau untuk di kita seperti tadi yang bioma taiga itu apa ya? Bukannya tidak ada, tapi kita bukan menyebutnya taiga juga. Tapi hutan berdaun jarum yang kaitannya sama dengan hutan musim ya, karena hanya memiliki satu jenis vegetasi. Contohnya apa sih vegetasinya? Hutan berdaun jarum. Tumbuhan apa yang berdaun jarum? Hah? Putri malu. Hah? Pinus. Ya, ada pinus. Kaktus. Mohon maaf. bener. Ini bener ngomong berdaun jarum. Kaktus, Bu. Kena loh berdarah. Cuma kalau untuk persebarannya, kalau kaktus sendiri memang di kita bisa, tapi tidak banyak dijumpai kan kayak gitu ya. Lebih ke arah yang ini. Nah, bagaimana dengan faunanya? Fauna Indonesia kalau ini masih rangkaiannya menurut Alfred Russel Wallace atau dikenal dengan klasifikasi garis Wallace ya. Jadi untuk pembagiannya ada bagian barat, tengah dan juga timur ya. Jadi untuk pembagian ini berdasarkan pengamatannya si Alfred, Bapak Alfred ini pada saat dia ke Indonesia ya. Jadi tahun 1800-an sampai 900-an penelitian yang dimulai oleh si Alfred ini dilanjutkan oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya, ditemukan bahwa kalau untuk wilayah Indonesia itu ternyata dibagi jadi 3. Nah, kenapa bisa jadi 3? Kaitannya nanti juga pengaruh dari kondisi geologisnya. Ya, geologisnya. Kenapa kok ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, sebelum itu, ayo kita diskusi dulu. Ya. Saya bagikan lembar kerjanya dulu. Kelompok 1. Makasih, Bu. Sama-sama. Iya. Ada. Oke, yang kamu perhatikan adalah lembar pertama dan lembar kedua. Lembar pertama itu untuk fauna, lembar kedua adalah yang flora. Ya, jadi silakan di grup itu kan sudah saya bagikan tautan video ya, tautan video yang bisa kamu diskusikan bersama kelompok. Bu, boleh nggak pakai modul ajar? Boleh. Bu, boleh nggak pakai buku paket kita belajar? Boleh. Ya, yang kamu diskusikan apanya nih, kayak gitu kan? Yang kamu diskusikan di sini kan instruksinya adalah mendeskripsikan. Ya, mendeskripsikan kan? Halo, supaya kamu lebih memahami persebaran flora fauna yang ada di Indonesia. Oh, fauna Indonesia ternyata kalau mengikuti klasifikasi Alfred Wallace kan dibagi jadi 3. Jadi untuk lihat petanya, lingkup wilayahnya itu ada ini. Ini wilayah bagian barat atau yang Asiatis. Ya. Kenapa dinamakan Asiatis? Karena dia tadi kondisi geologis yang ternyata dulu berkaitan dengan atau mirip-mirip dengan wilayah yang Asia kayak gitu. Kemudian di sini
Ya, yang sebelah sini itu adalah wilayah timur atau wilayah Australis, karena dulunya ya kalau kita lihat lagi berdasarkan skala geologi, ternyata daratan Papua dengan daratan Australia itu dulu pernah bergabung juga. Jadi ya faunanya akan mirip-mirip kayak gitu loh. Nah kalau yang ini Bu, yang di tengah Sulawesi Kikipiben kayak gitu. Kalau yang Sulawesi ini berarti percampuran ya. Jadi Asia ya enggak, Australis juga enggak. Jadi antara dia tuh agak bingung ya. Ya binatangnya tuh agak bingung, faunanya tuh bingung. Jadi binatang peralihan atau kita sebut binatang peralihan. Nah, jadi apa namanya? Dibagi menjadi 3 bagian. Nah, baru kamu masukkan ke dalam deskripsi yang ini. Ya. Di sini nanti silakan kamu. Jadi ini untuk menuliskan deskripsi, di sini adalah contoh faunanya. Bu boleh pakai gambar nggak? Boleh, terserah, saya bebaskan. Jelas? Itu untuk yang fauna. Yang kedua, ini adalah yang flora. Yang flora tuh tadi seperti apa? Klasifikasinya. Ya, klasifikasinya mulai dari barat ke timur. Ya, mulai dari hutan-hujan tropis sampai ke tundra. Bu, boleh gambar pohonnya juga, Bu? Boleh, kalau kamu mau jenis vegetasinya ya, tumbuhannya, pohonnya apa, boleh silakan dituliskan. Atau tanamannya yang ada di wilayah itu apa saja, ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Bertanya? Oke, waktunya 10 menit. Ya kan diskusi tadi sudah. Boleh ditambahkan dengan materi yang ada di Hewannya. Iya. Tentang hewannya. Seperti apa sebenarnya gitu. Nanti namanya. Ya, oke, ini nama boleh. Ini gambarnya boleh. Jadi kan tadi kan dibagi 3. Nah, ini kan dibagi 3. Deskripsi tipenya untuk bagian barat itu seperti apa kayak gitu? Kenapa? Ya. Satu doang buat hewannya apa boleh? Banyak dong, kalau bisa banyak. Ada yang tanya, Bu, jenis binatangnya boleh banyak? Boleh sekali, justru itu kita biar tahu apa namanya, jenisnya ada apa saja binatang yang tipe asiatis, tipe australis, sama tipe peralihan. Contoh binatangnya atau gambar binatangnya boleh? Boleh. Kan tadi boleh banyak. Kalau bisa malah lebih banyak, lebih bagus dong. Kan biar kita tahu persebaran flora fauna Indonesia tuh ada di mana saja kayak gitu. Masuk misalkan saya menemui apa tadi? Badak itu ikutnya yang Asia, yang Australia, apa yang peralihan kan kayak gitu. Jadi kalau yang peralihan diingat-ingat, halo. Kalau yang peralihan diingat-ingat itu tipe yang tidak Asia, tidak Australia kayak gitu. Berarti yang gampangnya tuh yang aneh-aneh lah itu kayak gitu. Oke? Kayaknya mulai stres apa mulai ngantuk ini? Kayaknya perlu bergerak-gerak. Pi, perlu bergerak-gerak, Pi. Tepuk semangat dulu apa tepuk konsentrasi? Jangan terserah dong. Hah? Tepuk konsentrasi atau tepuk semangat nih? Tepuk semangat, oke. Isma mau bantuin saya ikutan di depan mungkin? Oke. Tepuk semangat, nanti berarti harus tepuk semua. Ayo, Mak. Gerakannya gimana? Barangkali ada modifikasi dari Isma. Nggak tahu. Oke. Semangat dulu, biar semangat. Rel, udah pusing Rel. Kan belum diskusi Rel. Kita tepuk semangat dulu. Nanti kalau tepuk semangat kita ikuti semua ya supaya lebih apa ya? Lebih rileks kayak gitu. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.
bisa. Kayaknya Farel nggak bisa. Is bisa Is. Pimpin Is. Nanti saya ikutan. Tepuk semangat. Semangat. Sorry. Semangat. Gulung-gulung terakhirnya. Bisa ya? Oke, 1, 2, 3, ayo Is. Tepuk semangat. Semangat. Iqbal nggak semangat Is. Iqbal semangat. Yufi juga nggak semangat Is. Yup. Satu kali lagi. Biar Yufi agak-agak matanya mungkin bisa membesar. Ya. Ulangi Is. Tepuk semangat. Oke, terima kasih semuanya. Nanti bolehlah kita kasih WOW kalau yang paling semangat ya. Masih inget WOW-nya enggak? Ya, Sugiyarti. Ya udah kita diskusikan dulu, nanti kita kasih wow. Ya kan ya? Ini kan misalnya di sini kan yang Indonesia Barat, misal. Di sini kan nanti ada kura-kura kayak gitu kan. Iya. Maksudnya enggak satu doang. Terus nanti ini deskripsinya sama atau satu? Bukan dong. Deskripsinya dari ternyata ini masuk binatang kura-kura. Oh, ada binatang apa lagi? Oh, berarti kalau tipe asiatis itu cirinya begini ya. Gitu. Deskripsinya. Berarti ini tuh misalnya kura-kura tuh persebarannya dari bagian barat. Iya. Tapi ini kayak buat wilayah sama hewan. Nah, di sini boleh. ciri-ciri sama deskripsinya. Atau enggak ini binatangnya aja deh. Atau mungkin kamu kalau yang di bagian barat wilayah sama cirinya kayak gitu. Oh, wilayah barat itu kalau kita lihat berdasarkan garis Wallace ya. Pembagian garis Wallace, ternyata wilayahnya ada ini. Kan kayak gitu. Ingat nggak? Caranya gini nih. Pembagian itu kan berdasarkan Alfred Wallace membagi 3. Ya, batasnya itu ada garis hayal namanya garis Wallace sama garis Weber. Supaya gampang kamu boleh lah misalkan Weber, W sama wetan itu timur, berarti yang sebelah timur nih. Ya, berarti membatasi wilayah timur dan wilayah tengah. Kayak gitu. Wallace itu berarti yang bagian baratnya. Udah kamu kamu memahami satu, yang lainnya nanti akan mengikuti kayak gitu. Apa Meta ya? Gimana Bu, maksudnya deskripsinya tuh gimana, kayak hewan apa ini maksudnya? Oke. Ini misalkan jenis binatangnya ada apa aja? Misalkan tadi Panda. ada panda, ada kucing, ada apa misalkan ya. Nah, dia itu masuknya ke bagian barat atau asiatis atau peralihan atau timur. Jadi ditulis dulu. Ini binatang bagian barat atau asiatis, misal ini bagian peralihan, ini bagian apa? Contoh kan binatangnya kan dituliskan. Kemudian di sini Deskripsi. deskripsinya. Oh, wilayah di binatang itu wilayahnya ada di sini ya, di sini. Kemudian cirinya, binatangnya bukan ciri dari pandanya, ciri dari binatang asiatisnya. Rata-rata misalkan binatang vertebrata, binatang mamalia, misalkan binatang invertebrata, binatang jenisnya serangga, banyaknya kayak gitu. Kan kamu bisa menilai, bisa mendeskripsikannya di situ. Ya, baru nanti untuk yang flora ya tadi sama. Di sini misalkan contoh vegetasinya. Di sini apa cirinya? Oh, kalau yang dikatakan hutan hujan musim itu cirinya seperti apa? Oh, ternyata ada sabana itu cirinya seperti apa? Kan kayak gitu. Wilayahnya itu ya. Wilayahnya bisa ditemuinya di mana aja. Kan tadi karena persebaran dalam. Ada peralihan terus ada timur. Nih.
Nah, ya kan? Tadi kan udah ada bagian barat, ya, bagian tengah, sama bagian timur. Yuk. Waktunya berjalan loh ya. Nanti sirik-sirik kayak gitu. Iya. Nih coba-coba saya tanya dulu. Ini apa? Berarti oke, berarti ini kan tipe binatang australis. Kamu mencontohkannya di sini. Nah, berarti deskripsi binatang australis itu yang kayak apa aja kayak gitu. Wilayahnya ada di mana? Wilayahnya maksudnya Indonesia, misalkan pulau di Indonesia apa aja kayak gitu. Kalau nggak disebutkan nanti nggak tahu dong persebarannya ada di mana kayak gitu. Ya, iya. Ini kan fauna ya Bu. Misalkan ini. Ya boleh, misalkan di sini peralihan dulu, di sininya timur. Barat ya Ibu. Oke. Terus apa? Ini itu apa? Sal gajah. Ini deskripsinya. Ini kan tadi contoh kan, contoh binatang sama tadi kamu sudah bagiannya. Tadi kalau kata Dwi Anggoro di sini misalkan barat Bu. Nah, binatangnya udah kamu sebutkan. Nah, dari sini ya oke. Nah, dari sini kan kamu bisa mengetahui apa ya deskripsi dari ciri ciri dari binatang asiatis atau binatang wilayah bagian barat itu seperti apa. Kemudian persebarannya ada misalkan adanya di Pulau Sumatera aja, ini ada di Pulau Kalimantan dan lain sebagainya. Tersebar di mana aja kayak gitu loh. Binatang-binatang yang ada di sini tuh ada di mana aja. Katanya asiatis tapi mana aja kayak gitu loh. Di wilayah Indonesia mana aja kayak gitu. Dah. Ini sih Pak. Yuk. Apa sih Pak tulisannya sih Pak? Ya. Apa ya Bopek? Ya, 10 menit. 5 menit sudah berjalan loh ya. 5 menit. Tadi kepotong itu takut semangat jadinya lama. Oh iya benar-benar. Berarti ditambah 3 menit. Kan untuk menyemangati semuanya. Ini komodo. Komodo apa kodomo? Komodo. Insya Allah lo ya. Komodo. Terus kura-kura. Iya, benar jadi. Jawa. Kelihatan. Kelihatan. Maleo, baik kasih burung maleo. Cut dulu. Cut. Dulu ya, dikat. Yuk, yang mau presentasi duluan, yang sudah selesai duluan.
Ini juga waktunya udah selesai. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Enggak dong. Yuk. Andika sudah selesai, Andika. Siapa dulu nih? Kelompok 3 mana? 3. Kelompok 3. Ih, nggak ada yang mau ngaku nih. Kelompok 3. Oh, belum. 4. Biasanya udah. Proses. Yuk. Nanti untuk presentasi ya, semua anggota maju ke depan, kemudian dibagi ya. Dibagi, yang moderator sendiri yang menyampaikan, silakan, misalkan ada 1 ya silakan, 2 ya boleh. Nanti ada yang mencatat, barangkali ada yang mau memberikan umpan balik, dan yang terakhir nanti ada yang anggota sebagai pemberi tanggapan ya, menjawab pertanyaan atau memberi tanggapan, atau yang memberikan tanggapan dari umpan balik yang diberikan teman kelompok yang lain. Jadi kalau bisa kan kelompoknya kan anggotanya ada 6, itu lebih dari cukup, atau ada yang 5 di sana karena anggotanya sakit, cukuplah untuk dibagi tugas supaya tidak double job. Ya kan? Tidak double job. Oke, siapa dulu? Kelompoknya siapa? Singkat saja. Singkat, jelas, padat. Yuk. Yuk. Saya bukakan petanya untuk mungkin supaya bisa lebih menjelaskan lagi. Ada 3 ya. Flora sebagian nggak apa-apa ya. Fauna dulu. Yuk. Boleh. Talita dulu dahan. Jadi enggak Talita, kalau Talita enggak jadi kelompoknya siapa? Isma kelompok berapa, Mak? Berarti 2 ya. Misalkan 1 2 3 kan ini 4, kamu 5 toh? Bener kan? Kelompoknya Talita dulu. Dibagi biar satu-satu ya. Yang jadi moderatornya siapa? Halo, kelompok 1. Yang jadi moderator siapa? Yang apa namanya? Yang menyampaikan siapa? Kayak gitu. Gimana Fatih? Dah,
Duluan. Siapa yang moderator? Sini. Oh, dari sini. Ya, dipegang dulu. Nanti gantian. Kalau yang pas menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kali ini saya akan menyampaikan presentasi yang terdiri dari saya Talita Indriani, saya Sekar Maisha Putri, saya Salma Zakia, Saya Saleh. Saya Fatih Abdullah Aslam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang deskripsikan persebaran fauna di Indonesia yang akan dibacakan oleh Sekar Maisha Putri. Disebut fauna Asiatif karena hewan-hewannya mirip dengan hewan benua Asia, tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan sekitarnya. Mamalia berukuran besar, di antara lain adalah tapir, gajah, badak bercula satu, monyet, babi hutan, macan, harimau Sumatera, kijang, banteng, dan rusa. Ini keras lagi. Ya, temannya sekarang. Tersebar di Pulau Sulawesi, Kepulauan NTT, Kepulauan Maluku. Banyak fauna yang tidak memiliki bulu yang lebat atau banyak yang tidak memiliki Tidak memiliki bulu sama sekali, seperti biawak, komodo, ikan duyung, kuda, dan sapi. Kaduyuk. lagi ya. Disebut fauna Australia karena hewan-hewannya mirip dengan fauna di benua Australia tersebut di wilayah Papua, Kalimantan, dan Kepulauan Aruk. Mamalia berukuran kecil seperti koala. Banyak burung berwarna-warni seperti candawari banyak binatang berkembang seperti kanguru dan hewan bertanduk seperti walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, kelelawar, burung kasuari, dan beruang. Sini nih, Le. YouTube. Sini. Pohonnya tumbuh tinggi, rapat, daun lebat, terdapat tumbuhan berdaun lebar, terdapat belufar tropis, terdapat rendawan, terdapat tumbuhan epifit ya Bu, seperti bunga rafflesia, pohon damar, pohon ulin, pohon eboni, anggrek hitam, lumut. Boleh kan? Udah, Bu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terkait dengan presentasi kami? Apa ada yang kurang jelas? Atau ada yang mau memberikan umpan balik ya boleh. Mau memberikan pertanyaan juga boleh. Kami siap menerima. Dari kelompok yang lain. Jadi untuk kelompok 1 sudah menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna ya, walaupun mungkin secara garis besarnya. Nah, silakan yang lain untuk kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6 bisa memberikan umpan baliknya boleh, atau mungkin mengkonfirmasi dengan pertanyaan juga boleh. Ayo. Yuk kelompoknya Isma tanya. Mau tanya enggak?
Berarti hanya diberikan satu kesempatan untuk satu kelompok presentasi. Selanjutnya berarti untuk pertemuan selanjutnya. Siapa? Kelompoknya siapa ini? Ayo maju dulu. Kelompok 6. Tepuk tangan dulu buat kelompok 6. Masih semangat. Mohon maaf untuk yang lainnya, berarti kita presentasi minggu depan. Ya, karena tidak bisa untuk kita lanjutkan waktunya. Ayo. Hey. Yang keliling-keliling sekolah itu apa? Oh iya, berarti nanti. Sama ini presentasi. Iya, boleh. Boleh. Ya nanti dulu lah. Oke. Ya udah. Oke. Berarti siapa yang jadi moderator, nanti siapa yang menyampaikan, silakan untuk ini. Siapa yang moderatornya siapa? Nasila. Tapi tetap suaranya keras ya. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, untuk fauna dari bagian barat, yaitu ada badak bercula 1. Badak bercula 1 sendiri memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dari badak Sumatera, yaitu 3 sampai 3,4 meter. Yang kedua, ada gajah. Gajah mamalia terbesar di Indonesia dengan berat mencapai 6 ton. 3, ada landak. Landak berasal dari Kalimantan Barat. Landak memiliki ribuan duri tajam dan kaku yang menutup punggung dan sisi tubuh. Sorry. Oke. Abe. Semua. Bagian tengah 1 komodo. Komodo yaitu hewan endemik asli Indonesia yang dilindungi. Habitat kadal raksasa ini berada di Pulau Komodo. 2, kura-kura dari Sulawesi. Kura-kura memiliki cangkang yang terdiri dari 2 bagian, yaitu karapas dan plastron. 3, burung maleo Sulawesi dan Pulau Buton. Burung maleo memiliki ukuran sedang dengan panjang sekitar 55 cm. Bagian timur 1, noktiat, landak Papua. Noktiat adalah mamalia kecil yang tubuhnya ditutupi rambut kasar dan duri. Yang kedua ada cendrawasih. Cendrawasih berukuran sedang dengan panjang sekitar 32 cm. Yang ketiga ada walabi. Walabi yaitu hewan marsupial atau hewan berkantung. Dan lanjut ke persebaran flora di Indonesia. Yang pertama, di hutan-hujan tropis ada bunga Rafflesia arnoldii. Bunga ini merupakan bunga tunggal terbesar di dunia dengan diameter hingga 1 meter dan berat mencapai 11 kilo. Yang kedua ada hutan musim atau dengan pohon jati. Pohon besar dengan tinggi mencapai 30 sampai 70 meter dan diameter batangnya 1,8 sampai 1,4 meter. 3, hutan berdaun jarum pohon pinus, yaitu buah pinus berbentuk kerucut mirip seperti pohon Natal kecil. 4, sabana atau stepa akasia. Pohon akasia memiliki batang lurus dan bebas cabang dan memiliki panjang lebih dari setengah tinggi pohon. 5, tundra, yaitu lumut tumbuhan hijau yang bersel banyak dan memiliki ukuran kecil dan tidak memiliki akar. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan ataupun memberikan umpan balik kepada kelompok 6. Silakan. Ini kasih nakon. Yuk, silakan. Gak apa-apa. Boleh.
Tidak harus pertanyaan, memberikan umpan balik pun boleh. Oh, kenakan. Yuk. Talita, Bu. Oh, Talita. Kamu jawabnya bareng-bareng ya. Iya, iya. Silakan dulu. Tadi kan ada bunga refleksi Anobi, itu berasal dari Nah kan nama sih ya. refleksi Anobi sih. Apa sih? Kalau nggak dari Papua, ada sih hutan hutan Papua nggak sih? Apa sih ya? Kalimantan nggak sih? Sumatera nggak sih? Sumatera kan? Gimana sih cara pelestariannya biar bunga itu terada di Sumatera dan masih bisa kita lihat? Jawab. Kan refleksi Anobi sih bener kan? Iya yang itu yang megar, yang warna merah. Kan dilindungi kan? Kan dilindungi. Jadinya nggak ada itu loh kayak penebangan liar, pemburuan liar. Belakang rumah. Ya kan ini di hutan. Bagaimana sih upaya kita untuk melindunginya? Orangnya disuap pakai uang. Kamu jawab. Iya tinggal jawab gantinya nanti. Kalau belum bisa jawab berarti nanti pertanyaannya Talita PR. Dibuat kelompok 6. Kalau ya cara melestarikannya gimana? Oh dijadiin PR. Oh mau dijadiin PR Bu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 6. Untuk selanjutnya apa namanya? Karena ada azan duhur, kita break dulu ya. Break dulu. Langsung aja. Yang terakhir berarti untuk yang kelompok berapa? 2, 3, 4, dan 5 itu nanti presentasi di minggu depan. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Jadi nanti kita lanjutkan untuk presentasi bagi yang belum. Nah sebelum saya tutup, mungkin kita buat refleksi dulu tentang pembelajaran hari ini. Satu orang saja. Siapa? Indri. Boleh, nggak apa-apa Indri. Panduannya di halaman yang ketiga. Ya. Ceritakan tentang perasaannya bagaimana, kemudian tentang pembelajaran hari ini seperti apa. Boleh? Wafik? Boleh. Gak apa-apa, Fik. Berdiri di sini aja, berdiri di tempat sini aja. Dikasih itu catatan ininya. Di sini kan ada panduannya. Jadi perasaan, kemudian langkah apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, kemudian apa saja pembelajaran yang kamu dapat hari ini. Dibacakan aja langsung aja, nggak usah ditulis. Spontanitas. Berdiri dong Wafi. Oke. Sini. Nah. Ini aja bes. Yang lain dengarkan. Yang lain. Ya.
Gak apa-apa, langsung aja. Perasaan saya belajar hari ini. David. Iya, ayo. Jangan ketawa dulu, jangan diketawakan. Kita berdaya pendapatnya, Bang. Silakan. Pelajaran yang saya dapatkan hari ini senang. Pelajaran apa perasaan nih? Pelajaran dan perasaan. Oh, pelajaran dan perasaannya. Ya udah diomongin. Senang, Tenang. Terus agak ngantuk. orang dengan ya. Terus kira-kira dari pembelajaran hari ini apa yang akan kamu lakukan di depan? Memahami. Oh, lebih memahami. Oke? Udah, ada lagi yang mau berarti? Oh, terima kasih pendapatnya dari Pak Fika sebentar. Terima kasih. Panduannya dari yang belakang. Satu lagi. Tapi malu ya? Gak usah malu. Ini cuma dipegang dong. Iya dipegang aja. Tapi suaranya keras. Mundur lagi. Perkenalkan, nama saya Isma Nadia. Di sini saya akan merefleksikan diri setelah pembelajaran geografi oleh Bu Bestari. Perasaan yang saya rasakan saat ini dan setelah pembelajaran adalah senang karena metode pembelajarannya itu sangat menyenangkan, tidak membosankan dan tidak membuat ngantuk. Dan pelajaran yang saya dapatkan adalah belajar tentang flora dan fauna dan persebarannya, tentang tipe-tipenya juga. Terus langkah yang saya akan lakukan di pertemuan berikutnya pada pembelajaran Bu Bestari adalah melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompok saya, yaitu kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih untuk Isma. Oke. Mohon maaf sekali lagi untuk yang belum presentasi. Minggu depan kita presentasi. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Iqbal belum ada. Dwi Anggoro mungkin? Tidak ada? Ada yang lain? Kalau tidak ada, insya Allah kita minggu depan melanjutkan presentasi dan juga akan membahas untuk persebaran fauna dunia. Ya, jadi materi selanjutnya fauna dunia. Kurang lebihnya itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya untuk semuanya. Mohon maaf dari saya. Cukup sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Parahita, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Brebes dari SMA Negeri 1 Kersana. Di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya, Bestari Ainuning Tias, saya guru geografi. Nah, di sini saya didampingi oleh pengajar praktik, yaitu Bapak Ahmad Tantowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu, kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kemarin saya sudah melakukan observasi di pembelajaran Bu Tari ya. Nah sekarang saatnya untuk pasca observasi, jadi ada beberapa yang nanti akan saya tanyakan ke Ibu. Nah ini ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, hal yang sudah baik yang Ibu lakukan dalam pembelajaran itu apa Bu? Untuk menurut saya sendiri kemarin penggunaan dalam kesiapan belajar anak disiapkan dengan nyaman dan dengan nyaman itu menggunakan ice breaking menurut saya sudah cukup efektif. Menurut saya seperti itu. Kemudian dengan adanya disiapkan terlebih dahulu anak nyaman sehingga pembelajaran yang dilakukan juga lebih semangat gitu. Saya melihatnya seperti itu, anak-anak lebih semangat
dan termotivasi untuk melakukan pembelajaran. Baik, itu untuk kesiapan belajar berarti anak sudah baik gitu ya Bu, sudah bagus. Dan untuk pembelajaran berdiferensiasinya itu bagaimana Bu? Kemarin itu saya menggunakan diferensiasi lebih ke kontennya gitu. Konten kemudian produk. Cuma untuk produk itu kan di pertemuan selanjutnya. Jadi pada saat kemarin itu mungkin yang lebih terlihat adalah diferensiasi konten. Jadi saya menyiapkan beberapa materi kaitannya dengan persebaran flora fauna untuk faktornya dulu, faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran kan Bu kemarin. Nah di situ saya menyiapkan ada PowerPoint, kemudian ada video. Mungkin untuk videonya sendiri mungkin lebih baiknya ditayangkan juga di slide PowerPoint. Kemarin kan tidak, saya hanya dibagi dengan grup kelompok yang memang sudah saya siapkan di awal pembelajaran dulu, waktu awal masuk ke kelas 11.1. Jadi anak-anak harapannya sih dengan ditaruh di grup itu, anak-anak bisa langsung diskusi dengan kelompoknya itu lebih enak kayak gitu, timbang dengan menggunakan slide. Tapi menurut saya kemarin hasil refleksi kayaknya harus ditayangkan juga, tetap ditayangkan walaupun sebentar, itu sih Bu. Baik, betul dari apa yang sudah Bu Tari sampaikan, saya sedikit menyampaikan hasil observasi saya Bu ya. Jadi untuk aspek pengembangan dari Bu Tari itu kan lebih meningkatkan untuk pembelajaran yang menyenangkan dengan penggunaan ice breaking. Itu ya sudah dilakukan gitu ya, dengan adanya tadi ice breaking, tepuk semangat, kemudian ada WOW itu ya Bu ya, kemarin tuh sudah ada. Nah terus untuk pembelajaran diferensiasinya ya sudah ada juga, terutama di diferensiasi konten, dan di proses juga ada Bu di diskusi ya, kemarin kan ada diskusi dan presentasi. Nah untuk produknya sendiri kan nanti ya di pertemuan selanjutnya. Nah kalau menurut Ibu dari pembelajaran yang sudah dilakukan ini, kalau dinilai posisi Ibu sudah ada di mana nih kalau di skala 0 sampai 10? Masih di 7 sampai 7,5, belum nyampe 8 karena tadi ada tayangan yang seharusnya bisa untuk menambah anak lebih lebih memahami gitu kan. Karena kalau kemarin ditayangkan di slide dengan bareng-bareng melihat, itu sepertinya lebih baik kayak gitu Bu. Harusnya sih seperti itu. Kemarin kan hanya diberikan di di grup. Jadi anak-anak itu nonton per grupnya, per kelompoknya masing-masing kayak gitu Bu. Nanti harapannya setelah ada percakapan pasca observasi ini, Ibu pengennya nanti skalanya menjadi berapa nih Bu? Ya kalau bisa naik ke 8 sampai 8,5. Mipil 8,5 bertahap. Untuk bisa mencapai tadi targetnya Bu Tari di angka 8 sampai 8,5, nah yang perlu ditingkatkan ke depannya itu apa Bu? Karena itu kaitannya dengan media, terutama di video pembelajaran, mungkin saya cari yang lebih interaktif ataupun juga dikombinasikan dengan yang slide PowerPoint-nya begitu Bu. Jadi PowerPoint-nya itu sudah dalam model video. Mungkin nanti saya buat yang versinya dengan sayanya sendiri, itu saya menjelaskan. Tadi apa yang perlu ditingkatkan ya Bu ya, dimulai dari medianya lebih interaktif lagi sehingga pembelajaran lebih menyenangkan ya Bu ya. Nah untuk rencana ke depannya dalam pembelajaran bagaimana Bu? Rencana ke depan ya saya akan mencoba untuk tetap menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu, karena memang setiap anak itu kan berbeda, mereka unik dan tidak bisa disamaratakan. Kemudian juga dengan diferensiasi itu kadang kita bisa melihat potensi anak-anak yang oh ternyata dia itu kalau bikin video atau bikin poster, bikin infografis, tugasnya itu lebih baik ketimbang yang
biasa kayak gitu atau disamakan. Berarti tetap menggunakan diferensiasi ya Bu ya, agar kebutuhan murid itu bisa terpenuhi semua. Ini kapan waktunya Bu untuk bisa melakukan pembelajaran diferensiasi ini yang lebih menyenangkan tentunya ya Bu ya? Oke. Ya kalau saya sih tetap di pembelajaran selanjutnya juga diterapkan, walaupun mungkin tidak terlalu sama semua gitu, ada di konten, proses dan produknya, tapi setidaknya salah satunya itu akan saya terapkan. Kemudian untuk penggunaan media, tidak hanya media yang berbasis IT begitu, tapi mungkin seperti nanti ini pelajaran selanjutnya itu saya pengen anak-anak bawa keluar. Kan kemarin sudah tahu faktornya, faktor yang menyebabkan persebaran flora fauna. Jadi pengennya anak-anak mengidentifikasi sekiranya ada apa saja flora fauna yang ada di sekitar sekolah gitu. Jadi mau saya bawa keluar kelas gitu. Rencananya luar biasa sekali, benar ya, untuk bisa mengenalkan faktor-faktor persebaran lebih enaknya ke kontekstual, langsung ke lapangan ya. Untuk komitmennya sendiri bagaimana Ibu untuk bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada pertemuan berikutnya? Tetap memotivasi diri sih Bu. Kadang kalau misalkan dari orang lain itu kan mungkin hanya sebagian, tapi kalau dari diri sendiri itu memotivasi diri sendiri teruslah belajar, karena guru itu kan juga harus terus belajar ya. Kalau anak-anak mengalami perkembangan, gurunya juga tidak berkembang, ya nanti gimana kelanjutannya kayak gitu. Jadi ya tetap terus belajar. Kemudian walaupun ada hal baru ya kita cobakan, tapi tidak meninggalkan hal-hal lama yang sekiranya sudah baik untuk diterapkan juga kayak gitu. Ya, terima kasih ya Bu Tari untuk percakapan pasca observasinya. Untuk pertanyaannya cukup. Ini ada beberapa mungkin yang bisa saya sampaikan lagi terkait observasi yang sudah saya lakukan ya Bu ya. Tapi secara keseluruhan apa yang sudah Bu Tari terapkan dalam pembelajaran sudah baik, sudah memenuhi yang namanya pembelajaran diferensiasi, dengan diferensiasi konten, proses, dan produknya itu sendiri. Nah, kemudian untuk kebutuhan belajar juga sudah difasilitasi Bu Tari dengan membimbing diskusi kelompok ya Bu. Nah, kemudian saat presentasi pun Ibu sudah membimbing murid untuk pembagian tugas, ya kan? Setiap anggota kelompok itu memiliki tugasnya masing-masing, jadi tidak ada yang double tugasnya. Kemudian Ibu juga sudah memfokuskan konsentrasi murid ketika kelompok lain presentasi dengan ayo perhatikan kelompok yang sedang presentasi itu. Dan Ibu juga sudah memberikan penguatan terhadap jawaban presentasi yang dari kelompok yang maju itu. Dan Ibu juga selalu memberikan apresiasi terhadap penampilan dari kelompok yang maju dengan gerakan WOW. Nah, itu sangat menginspirasi sekali Ibu. Dan Ibu juga sudah melakukan refleksi di akhir pembelajaran dengan menanyakan bagaimana perasaannya murid setelah pembelajaran. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Bu terhadap observasi yang sudah saya lakukan di pembelajaran Ibu. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih baik lagi dan kita bisa terus memenuhi kebutuhan belajar murid ya, sehingga mereka bisa menjadi manusia yang merdeka itu ya Bu ya, bahagia dan selamat. Terima kasih Bu Tari untuk waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lita atas bimbingannya juga.